Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Gadget Tech. Kali ini gue bakal share pengalaman pribadi selama menggunakan salah satu HP entry level terbaru yang cukup menarik perhatian, yaitu Tecno Spark Go One. Sebelum mulai, pastikan sudah subscribe channel ini, nyalain notifikasinya, dan langsung saja gas ke pembahasannya. Tecno Spark Go One ini dilaunching pada tanggal 6 Oktober 2024 dan langsung menarik perhatian karena harganya yang mulai dari 900 ribuan saja. Meskipun harganya terjangkau, HP ini berhasil menawarkan spek yang di atas rata-rata untuk di kelasnya. Di bagian depan, kita langsung disambut dengan branding Tecno Spark Go One. Warnanya cukup mencolok, memberi kesan fresh dan modern. Samping kanan dan kiri terdapat tulisan Tecno Spark Go One. Bagian atas terdapat tulisan Tecno dan bagian paling bawah terdapat informasi email, color, dan sebagainya. Kita langsung melihat smartphone-nya yang dibungkus plastik. Kita kepinggirkan dulu. Di dalam box ada softcase, kartu garansi dengan masa berlaku 1 tahun lebih 1 bulan, buku panduan, kepala charger dengan 10 watt, kabel USB Type-C to Type-A, dan SIM ejector. Dan itulah isi boxnya. Tampak depan terdapat kamera, earpiece, dan LED flash. Untuk bagian belakang yaitu kamera, LED flash, IR blaster, tulisan Tecno, dan backdoornya itu seperti ada gradasi-gradasi awan gitu ketika dipantulin ke cahaya. Dan keterangan email. Samping kanan ada tombol volume up and down dan tombol power include fingerprint. Samping kiri terdapat slot SIM card yang sudah triple slot. Bagian atas hanya lubang speaker saja. Bagian paling bawah terdapat port jack audio 3,5 mm, mikrofon, port USB Type-C, dan speaker. Untuk layarnya sendiri ukurannya cukup besar, yaitu 6,67 inch dengan panel IPS, refresh rate-nya yaitu 120 Hz, walaupun resolusinya masih HD+ 720 x 1660 pixel. Gue nggak nemuin masalah yang mengganggu di layar ini. Paling cuma bezel kanan kiri atas bawahnya aja terbilang tebal, dan tampilannya modern. Desain kameranya depan juga kekinian, yaitu punch hole. Dan buat scrolling atau streaming film, refresh rate ini bikin pengalaman jadi lebih nyaman dan hanya terdapat 5 sentuhan jari saja. Beralih ke desain bodi, HP ini terlihat simpel dan minimalis. Meskipun bahannya masih plastik polikarbonat, bodinya terasa solid, nggak gampang kotor kena sidik jari, dan punya frame yang flat, jadi nggak terkesan murahan. Apalagi ada rating IP154 yang bikin HP ini tahan cipratan air. IP154 yang artinya tahan cipratan air atau diguyur saat hujan. Jangan dicemplungin karena nggak ada rating IP68, jadi aman kalau kalian sering beraktivitas di outdoor. Langsung saja kita masuk ke detail spesifikasinya. Untuk chipset, HP ini menggunakan Unisoc T115 12 nanometer, cukup oke sih di kelasnya entry level. CPU octa-core 2 x 1,8 GHz Cortex A75 dan 6 x 1,6 GHz Cortex A55. GPU Mali G57 MP1 menggunakan OS Android 14 Go Edition dan UI-nya menggunakan iOS 14. Untuk variannya ada 3, yaitu 3/64 GB, 4/64 GB, dan 4/128 GB. Sementara untuk varian warnanya ada 2, yaitu Style Black dan Glittery White. Nah, yang gue pakai ini adalah versi tertingginya, yaitu 4/128 GB. Warnanya Glittery White. Sangat disayangkan HP ini menggunakan eMMC bukan UFS, yang juga mendukung fitur RAM extend hingga 4 GB. Kalau soal slot SIM card, di sini kita bisa pakai dual SIM card plus micro SD secara bersamaan. Baterainya punya kapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging 15 watt. Sudah dilengkapi dengan teknologi jaringan 4,5G, menghadirkan koneksi internet yang lebih responsif dan mulus, sehingga pengalaman browsing, streaming, dan download jadi lebih maksimal. Untuk sensor terbilang cukup lumayan lengkap, namun untuk sensor gyroscope hanya pakai software bukan hardware. Berikut ini adalah sampel audio dari speaker Tecno Spark Go One.
Buat skor Antutu benchmark, HP ini dapat sekitar 261 ribuan poin, yang cukup tinggi buat kelas entry level, tapi sangat disayangkan untuk kecepatan penyimpanannya yang masih pakai eMMC bukan UFS. Untuk kecepatan fingerprintnya sendiri itu cukup cepat, responsif, dan akurat. Kalau buat gaming gue nggak ekspektasi tinggi, tapi hasilnya cukup memuaskan. Di beberapa game populer, contohnya gue main game Mobile Legends, dimana di settingan rata kanan, rata-rata FPS-nya di 55-60 FPS. Sedikit patah-patah waktu war, tapi overall masih playable banget. Untuk Free Fire di grafik ultra mendapatkan 57 sampai dengan 60 fps. Overall ketika dimainkan cukup lancar, tetapi sangat disayangkan di sini gyroskopnya masih software. Di bagian kamera, HP ini menawarkan setup dual kamera belakang dengan resolusi utama 13 megapiksel include LED flash dan kamera depan 8 megapiksel include LED flash. Meskipun resolusinya standar, hasil foto di kondisi cahaya cukup terbilang bagus untuk di kelas harganya. Berikut ini adalah sampel foto dari kamera Technospark Go 1. Ini sampel dari kamera depan Technospark Go 1 di resolusi Full HD 30 fps. Ya, Technospark Go 1 ini mentok di 30 fps ya, karena nggak ada settingan 4K. Maklum HP 1 jutaan, lumayan cak. Untuk stabilizer di sini nggak ada ya, jadi otomatis gempa. Ini di resolusi Full HD ya, 30 fps kamera belakang. Dan hasilnya biasa aja tapi cukup bagus sih. Untuk di harga 900 ribuan ini cukup worth it ya. Kelebihannya yaitu harga terjangkau mulai dari 900 ribuan, layar besar dengan refresh rate 120Hz, desain minimalis dengan rating IP154, baterai awet bisa tahan seharian, performa stabil untuk kebutuhan harian, hadirnya dengan 2 stereo speaker. Kekurangannya yaitu kecepatan pengisian daya yang tergolong lambat, gyroskopnya pun masih berbasis software, memori menggunakan eMMC bukan UFS. Buat kalian yang cari HP entry level dengan harga terjangkau dan fitur lengkap, Technospark Go 1 ini jadi pilihan. Gue rekomen kalian ambil varian 4/128 biar lebih aman untuk pemakaian jangka panjang. Oke, segitu saja review kali ini. Kalau kalian tertarik, link pembelian udah gue taruh di deskripsi. Dan apabila minat dengan barang bekas review gue, silahkan cek link di deskripsi ini. Kalau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga saja Tekno kedepannya pakai memori UFS dan harga terjangkau supaya laku keras di Indonesia.